Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini sufi besar. Sufi besar. Tuh, ini kalamnya menghiasi dunia sufi. Ibnul Mubarak. Gara-gara bapaknya si Mubarak ini orang hebat. Mubarak namanya bapak. Mubarak ini orangnya hitam. Hitam. Legam. Pendek lagi. Lengkap sudah. Begitu. Hitam. Legam. Pendek. Mubarak. Ini nyeritain Ibnul Mubarak. Dari Mubarak dulu. Jadi tinggal di Marwah. Mubarak. Sebelum ngomong Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak itu nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Mubarak. Mubaraknya adalah budak. Jadi hitam gitu, kerja sama raja di Marwah, yaitu namanya Nuh bin Abi Maryam. Kata Mubarak bilang begini sama Nuh, Pak, saya ingin ikut kerja. Kata Nuh, penguasa Marwah, gubernur di Marwah, gubernur Marwah. Begitu. Gitu. Maka gubernurnya adil, namanya Nuh bin Abi Maryam. Kata Mubarak, Pak, saya ingin ikut kerja. Kata Nuh, waduh, lowongannya udah penuh, udah terisi semua. Kalau maupun kerja di pribadi saya aja, karena di kantor udah terisi. Saya punya kebun anggur. Kata Nuh, kamu urusin aja kebun tuh. Begitu. Maka kalau mau nggak apa-apa. Maka Mubarak mau kerja sama Nuh bin Abi Maryam. Setelah sekian bulan ngurusin kebun anggur punya Nuh, punya gubernur, maka Nuh ini mereksa kebunnya. Kata Nuh sama Mubarak, Mubarak, coba hasil kebunmu saya cicipin buahnya. Maka diambilin nama Mubarak. Ini Pak, kata Nuh, asem. Yang lain dong. Dipetik lagi. Kata Nuh, asem. Sampai beberapa tanaman dicobain nama Nuh, rasanya asem. Sampai Nuh marah sebagai pemilik kebun. Kata Nuh, Mubarak, ente sekian bulan di kebun ini ngapain aja? Kok enggak bisa bedain mana anggur yang manis, mana anggur yang asam? Kata Mubarak, ya saya mengikuti titah Tuhan. Saya disuruh ngebersihin ladang, ngebuang hama, ngasih pupuk sesuai dengan tugas yang ada. Kata Nuh, kamu kagak cobain, kagak ada izin. Saya disuruh jaga kebun, bukan nyicipin buah. Jadi mana saya tahu mana anggur yang asam, mana anggur yang manis? Nuh kaget, ini orang amanah banget, jaga di kebun ya. Ke orang kita jamak lah, namanya juga karyawan, nyobain. Dia kagak pakai jamak, nggak mau karena nggak ada perintah. Sampai tertarik ini pemilik kebun sama Mubarak. Kata Nuh, oh berarti ini karyawan amanah banget nih, karyawan nih. Begitu
Maka kemudian kata Nuh, saya mau tanya sama sampean Mubarak, boleh nggak? Ya kalau nanya boleh aja. Saya punya anak gadis cantik. Menurutmu harus dinikahi sama siapa? Lah kalau kita orangnya Mubarak, gua aja. Itu kalau kita begitu. Nah gubernur kaya, kebun banyak lebar, begitu. Mubarak enggak. Kata Mubarak, terserah sampean Pak Nuh, mau mengikuti ala Yahudi, ala Nasrani, ala bangsa Arab sebelum Islam, atau mengikuti ala Rasulullah. Begitu. Lalu kemudian Nuh nanya, kalau Yahudi bagaimana? Kalau Yahudi yang penting kaya, hartanya banyak, ente cari aja mantu yang kaya raya, yang duitnya banyak. Yahudi begitu. Mau turunan siapa kek, mau agamanya apa kek, yang penting duitnya banyak. Kalau Nasrani mengedepankan tampang, yang penting ganteng. Biar kata miskin nggak apa-apa, yang penting ganteng. Begitu. Nanti miskin gampang kata Nasrani, besok lusa bisa kaya. Cuman kalau jelek susah didandaninya. Kalau jelek susah mau dandanin bagaimana juga ya susah. Maka Nasrani mengedepankan ketampanan, kecantikan. Jamaliyah, begitu kata Mubarak. Kalau bangsa Arab sebelum Islam itu darah biru, yang penting darahnya biru. Kalau darahnya merah nggak usah, biar kaya. Darah biru itu apa ya? Ningrat. Yang penting ningrat. Begitu ningrat, walaupun dia jelek, walaupun dia kaya, kalau nggak ningrat nggak mau. Itu bangsa Arab sebelum Islam. Kalau ala Rasulullah, yang penting agamanya bagus. Dia miskin besok bisa kaya. Kalau agamanya bagus, dia kaya, dia bisa bersyukur. Miskin dia sabar. Begitu. Kalau dia akhlak bagus, akhlak itu menempatinya angka 1. Menempatinya angka 1. Itu akhlak. Begitu. Akhlak. Begitu. Jadi kalau orang akhlaknya bagus, itu menempati angka 1. Kalau orang kaya, nilainya kalau kaya 10. Kalau kaya nilainya 10. Kalau dia kaya dan ganteng, nilainya tambah 0 lagi 1. 100. Kaya ganteng 100. Kalau ningrat, kaya ganteng ningrat, 0 lagi 1. 1000 nilainya, cakep. Kalau agama, nilainya tambah 0 1. Berarti berapa tuh? 10.000. Kalau akhlaknya nggak ada, 1-nya hilang. 0 semua, mau berapa juga kagak ada. Inilah ala Rasul. Kata Nuh, saya tertarik sama ente aja jadi mantu saya. Ya nggak begitu.
Rasulullah nggak begitu ajarannya, musyawarah dulu sama istri, sama anaknya, nggak boleh main kawin-kawinin, begitu. Akhirnya, udah kamu ikut saya, begitu, ikut saya, begitu, ikut, begitu. Maka kemudian itu Nuh ngomong sama bininya, ada orang tukang kebun cakep, akhlaknya kalau orang sih masya Allah, sama pantat wajan masih putihan pantat wajan, sama pantat wajan, berarti pantat wajan aja kan hitam ya kan, di bawah kompor. Diobrolin kata bininya, ya suami saya akan cari mantu pasti yang terbaik, begitu, terserah bang lah. Coba aja tanya sama anaknya. Kata anaknya jawab begini, ya al-amru ilaikuma ya abatah, ya terserah ayah sama bunda dah. Tidak mungkin ayah bunda ngambilin mantu yang bakal menyengsarakan, pasti yang memuliakan. Saya ikut. Akhirnya dikawini orang yang akhlaknya baik, Mubarak, dengan anaknya Nuh. Setahun kemudian punya anak laki-laki, namanya Abdullah. Maka Abdullah ini lahir dari bapak yang agamanya bagus, ibu agamanya bagus. Maka menjadi sufi terkemuka, dikenal dengan sebutan Ibnul Mubarak. 190-an Hijriah ini zamannya. Nah, ini diantara kalam beliau nih, Abdullah bin Mubarak. Ini masih banyak kalau mau diceritain Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak punya anak laki-laki, mati masih kecil. Abdullah bin Mubarak, bukan Mubaraknya, karena Mubarak ini sufi, orang soleh, punya anak juga Abdullah, sufi besar. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubaraknya punya anak laki-laki. Waktu Ibnul Mubarak punya anak, meninggal dunia masih kecil, ditengok oleh tetangganya Majusi non muslim, penyembah api. Majusi itu penyembah api. Maka si Majusi ngomong begini sama Ibnul Mubarak nih, non muslim. Ini hebatnya Islam. Kata si Majusi waktu nengok Ibnul Mubarak, takziah dah bahasa kita, takziah melayat. Si non muslim ini nengok ke rumah Ibnul Mubarak, dia bilang begini, kata si Majusi, yambaghi lil aqili an yaf'alal yawma ma yaf'alul jahil ba'da khamsati ayyam. Kata si non muslim nih bilang begini, orang yang berakal cerdas seyogianya melakukan apa yang dilakukan oleh orang bodoh setelah 5 hari kejadian. Orang bodoh kalau udah 5 hari sabar. Orang bodoh kalau musibah udah kelewat sebulan 2 bulan biasa. Maka kata Majusi, orang yang akalnya cerdas sekarang dapat musibah, percis kerjain kayak orang bodoh udah sebulan. Kata Ibnu Mubarak dengerin begini sama murid-muridnya, karena dia ulama. Catat omongannya nih, cakep nih omongan, cakep. Jadi orang yang cerdas tuh ketika baru mendapat musibah kudu sabar. Sesabar orang bodoh kalau udah 5 hari, udah sebulan. Jangan kita orang yang cerdas kagak sabar, yang sabar.
kalau dapat musibah. Non muslim saja memberi nasihat begitu diterima sama Ibnu Mubarak. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas, yaitu orang yang sabar ketika pertama kali terkena musibah. Begitu.